Aku berhasil Tuhan, ku dengar firman-Mu. Salam. Salam berbahagia di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita yang masih hidup dan bernapas, selagi ada kesempatan kita datang memuliakan akan nama Tuhan. Kepada saudara sekalian yang mendahului kita, mereka ada di Firdaus, bahkan juga ada di alam maut. Kita, waktunya Tuhan tiba, kita juga akan pergi untuk menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Di dalam perjanjian baru, Galatia pada pasal yang kelima ayat 16 hingga ke-26. Kedapatan berdiri dan bacakan. Galatia pasal 5 ayat 16 hingga 26. Kop, hidup menurut daging atau roh? Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, ku peringatkan kamu, seperti yang telah ku buat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Tema daripada siang hari ini adalah berjalan dalam roh dan kebenaran. Menurut ayat yang ke-16, kita dituntut supaya hidup di dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita ingin supaya kita bersama hidup di dalam roh dan kebenaran selagi kita masih hidup. Setelah kita mati, tidak ada harapan untuk kita ada di dalam roh dan kebenaran. Menurut ayat yang ke-17, keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan roh. Jadi dia berlawan. Kehendak Tuhan dan kehendak iblis. Jadi dia berlawanan dalam kehidupan hari ini. Perbuatan daging tidak sama juga dengan perbuatan roh di dalam kebenaran. Jadi dia selalu berlawanan dalam kehidupan ini. Saya dengan Bapak Ibu, kalau terjadi demikian dalam kehidupan ini, kita ada di dalam perlawanan Tuhan. Kita di gereja memuji dan membesarkan akan nama Tuhan. Kita di dalam mazmur dan puji-pujian atau doa, kita ada dalam kebenaran dan roh dan kebenaran. Tetapi kalau kita keluar dari gereja, kita caci maki orang, kita marah orang, atau kita mencuri orang punya barang, atau kita menceritakan tentang sesama kita, itu berarti kita ada di dalam perlawanan dalam kehidupan ini. Jadi campur bau. Kita di gereja ada di dalam Ka'bah Tuhan, tapi di luar daripada gereja untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, sehingga hidup kita ada di dalam campur
atau baur dalam kehidupan ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Kejadian 5 ayat 22 hingga 24, Henokh hidup di dalam roh dan kebenaran selama 365 tahun. 365 tahun itu bukan gampang. Dia hidup di dalam roh dan kebenaran. Terakhirnya itu dia akan hidup, angkat bersama-sama dengan hidup-hidup. Ini luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Umur kita mulai dari 0 hingga ke 70 atau 80 tahun. Di dalam campur baur, di dalam ada yang kita melakukan dan memuji nama Tuhan, ada pula yang kita menjauhkan Tuhan itu dalam kehidupan. Tetapi Henokh luar biasa. 365 tahun dia ada di dalam kebenaran Tuhan, maka terakhir itu dia harus angkat hidup-hidup. Kalau kita juga ada di dalam roh dan kebenaran sampai kita mati, pasti kita akan bahagia bersama Tuhan di dalam kerajaan surga. Tetapi kalau kita campur baur di dalam kehidupan ini, nantinya kita akan diadili pengadilan Kristus. Di sini ada 6 poin bersama roh dan kebenaran yang perlu kita ikuti bersama, yaitu di dalam Lukas 9 ayat 23. Lukas pasal 9 ayat 23, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Terima kasih. Menyangkal diri. Yang mau menyangkal diri harus melepaskan atau benar-benar serahkan kepada Tuhan. Sepenuh hati kita serahkan kepada Tuhan, lalu kita hidup di dalam kebenaran, roh dan kebenaran. Setiap orang yang akan mau mengikuti Tuhan Yesus, kalau kita mau ikut Tuhan Yesus itu sebenarnya tidak gampang. Kita punya harta dan kekayaan diambil orang. Kita juga bisa jatuh sakit dalam kehidupan kita sampai hampir kita mati. Semua penghasilan juga selalu tertunda. Semua kehidupan kita ada di dalam garis berbahaya. Kalau kita menyangkal diri untuk mengikuti semau Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari, kita juga bisa atau mudah tertipu dengan hal-hal duniawi. Sehingga kepada Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita mau menyangkal diri bersama Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Kemudian poin yang berikut adalah penuh firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku menyimpan janji-janji supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Di dalam hati kita tuh hanya ada nilai-nilai daripada rohani itu sendiri. Nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Nilai-nilai kedamaian ada di dalam hati. Nilai-nilai untuk memuliakan akan nama Tuhan dalam kehidupan sepanjang hari. Nilai-nilai untuk menghormati antara sesama, bekerja sama-sama yang terjadi di dalam gereja ini untuk menopang dan pelayan dalam kehidupan setiap hari. Sehingga di dalam hati saya hanya adalah kedamaian, hanya ada kebenaran firman Tuhan, hanya ada puji-pujian, hanya ada doa yang setiap hari, kesaksian setiap hari. Itu yang ada di dalam hati kita setiap orang, supaya saya jangan berdosa terhadap Tuhan. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, itu yang mau dalam kehidupan. Tuhan mau supaya kita hidup berbahagia, kita hidup menurut keinginan Tuhan dalam kehidupan ini. Sehingga perbuatan kita, sehingga hasil kita, sehingga kehidupan kita diberkati oleh Tuhan yang punya pelayanan, yang punya firman Tuhan, yang punya kehidupan ini. Kemudian yang ketiga adalah memelihara kesucian mulai dari dalam hati. Efesus 4 ayat 26-27. Efesus pasal 4 ayat 26 dan 27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ini tentang marah dalam kehidupan saudara dan saya.
Kita marah orang tapi jangan matahari terbit sampai terbenam. Kita sebagai manusia yang punya keterbatasan, kita manusia punya rasa timbul dalam amarah. Tetapi amarah itu jangan matahari terbit sampai terbenam. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Menurut ayat Efesus 4 ayat 27. Kalau kita beri kesempatan kepada iblis, tentu iblis dia akan bekerja dalam hati kita. Iblis bawa kita di dalam jurang maut. Iblis bawa kita di dalam hal-hal dunia yang bersifat dunia dengan berlawanan dengan kehendak Allah. Jadi Efesus 4 ayat 26-27 berkata tentang marah atau tentang beri kesempatan kepada iblis. Iblis dia berkuasa. Setiap hari kita marah iblis, tapi iblis juga pintar untuk cari waktu untuk dia akan menyerang kita. Kita selalu marah iblis. Iblis engkau bertobat. Iblis engkau jauh dari saya. Iblis kau apa jadi? Selalu kita marah di dalam doa. Selalu kita marah di dalam firman Tuhan. Selalu juga kita marah di dalam kesaksian hidup kita. Tetapi iblis juga dia akan pakai cara lain supaya kita harus bekerja untuk iblis dalam kehidupan ini. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga tadi kita sudah kemukakan bahwa hidup kita tercampur bau. Yohanes 15 ayat 3 berkata, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah dikatakan kepadamu. Kita sudah dibenarkan oleh karena Injil kebenaran. Kita dikuduskan oleh karena darah Tuhan Yesus. Kita sudah bertobat, berbaptis di dalam nama roh dan kebenaran yang kemukakan di dalam hati kita. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga roh benarkan kita. Sehingga firman Tuhan itu benarkan kita. Sehingga firman Tuhan sempurnakan kita dalam kehidupan. Asal kita hidup di dalam roh dan kebenaran. Asal kita hidup di dalam semau Tuhan. Asal kita hidup di dalam garis kebenaran firman Tuhan. Asal kita hidup berdekatan dengan Tuhan. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran firman. Firman-Mu adalah kebenaran. Kita dikuduskan hanya kebenaran firman Tuhan. Tidak ada Allah yang di dalam dunia ini. Tidak ada Tuhan di dalam dunia ini. Tidak ada Alkitab yang lain daripada Alkitab yang selalu kita renungkan dari dalam dunia ini. Tetapi Allah, Yesus dan Roh Kudus dari dulu, sekarang dan untuk selama-lamanya. Yang kita percaya hari ini dengan harga mati. Yang tidak melihat dengan mata kepala kita. Yang tidak pernah berhadapan secara jelas dengan dalam kehidupan kita. Tetapi kita di kesempatan ini yakini bahwa Allah, Yesus dan Roh Kudus ada dari dahulu, sekarang dan untuk selama-lamanya. Bahkan langit lama, bumi lama, segala yang ada di dalam dunia ini akan habis pun juga Allah, Yesus dan Roh Kudus tetap hidup bersama-sama dengan mereka yang ikut bersama-sama mengadakan perjamuan anak domba Allah di udara. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bagian yang ketiga adalah berdoa senantiasa. Coba buka di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Tuhan minta kita supaya kita berdoa setiap hari. Ya, karena kita hidup di dalam dunia ini dengan penuh dengan ketakutan. Kita hidup di dunia ini dengan penuh dengan kegelisahan. Kita hidup dunia ini ada di dalam tangan iblis. Maka dengan demikian Tuhan mengajak kita harus jangan lupa berdoa dalam kehidupan ini. Berdoa itu adalah salah satu jembatan untuk kita bersama Tuhan. Berdoa ini adalah jawaban yang pasti dalam kehidupan saudara dengan saya. Ketika ada berdoa, mujizat juga terjadi dalam kehidupan ini. Ketika kita berdoa, hilangnya semua kejahatan atau semua pencobaan dalam kehidupan ini. Jadi Tuhan minta kita di dalam doa dan kebenaran kita harus naikkan setiap hari. Entah dari mana, di gereja atau dimanapun kita berada, di rumah atau di kebun, atau di kantor atau di pasar. Kalau Roh Kudus mengingatkan kita untuk kita berdoa, kita harus berdoa. Kita tidak bisa lalai.
Karena memang Roh Kudus yang selalu menuntun dalam kehidupan ini hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Matius 21 ayat 13 berkata, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu jangan jadikan cara penyamun. Ini Yesus berkata kepada kita, rumah itu adalah kita ini, Ka'bah, kita ini sebut Ka'bah Allah. Jadi kita yang ada di dalam diri kita hanya ada doa, hanya ada puji-pujian, hanya ada firman Tuhan yang ada dalam dari hati kita keluar kepada Tuhan. Kadang kita lupa berdoa dalam kehidupan sepanjang hari. Makan pun susah berdoa, tidur dan bangun susah berdoa juga dalam kehidupan ini. Melakukan minta pertolongan Tuhan susah juga kita berdoa dalam kehidupan. Karena ada dalam hati kita hanya saran atau dosa yang membuat kita lupa. Banyak sibuk membuat kita selalu lupa. Banyak melakukan aktivitas kita selalu lupa dalam kehidupan ini. Tetapi Roh Kudus mengingatkan kita bahwa kita harus berdoa kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. 1 Timotius 4 ayat yang kelima. Sebab semua itu dikuduskan oleh firman Allah dan doa. Karena doa, karena firman Tuhan, semuanya dikuduskan. Semua disempurnakan. Semua di dalam roh dan kebenaran. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh firman Tuhan disempurnakan. Oleh firman Tuhan kita dikuduskan. Oleh firman Tuhan kita merdekakan. Oleh firman Tuhan kita menjadi anak-anak terang di dalam kegelapan. Oleh firman Tuhan kita menjadi anak-anak di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran yang keempat adalah setiawan untuk berbuat kehendak Tuhan. Di dalam Mazmur 40 ayat 9. Boleh buka dan bacakan itu. Mazmur pasal 40 ayat 9. Aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar. Bahkan tidak kutahan bibirku. Engkau juga yang tahu, ya Tuhan. Saya senang melakukan kehendak Bapakku dalam kehidupan ini. Untuk melakukan apa yang mau dalam kehidupan ini adalah harga mati untuk saya dengan saudara sekalian. Tidak ada orang yang membatasi kita kalau kita mau memuliakan akan nama Tuhan. Atau tidak ada orang yang membujuk supaya kita berbuat ini dan itu. Karena hidup ini hak hidup. Dengan demikian kita mau mengikuti Tuhan Yesus itu pun juga hak mengatur diri. Dengan demikian aku suka untuk melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan ini selagi saya masih hidup. Setelah kita mati tidak ada waktu lagi untuk kita memuliakan akan nama Tuhan. Tetapi selagi kita masih hidup, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, itu kembali kepada pribadi kita masing-masing. Kita mau mengikuti atau tidak? Kita mau melakukan kehendak Bapa atau tidak? Kita mau jauh dari gereja atau ada di dalam kebenaran firman Tuhan? Itu kembali kepada pribadi setiap orang. Karena hak hidup itu tidak diatur oleh siapa-siapa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, aku suka melakukan kehendak Bapakku ya Allah. Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Karena kebenaran firman Tuhan ini ada dalam hati kita. Karena bermazmur dan puji-pujian ini ada dalam hati kita. Karena memuji dan memuliakan akan nama Tuhan ini ada dalam hati kita. Untuk memberi dan menyokong pelayanan ini ada dalam hati saya. Sehingga saya suka untuk memuliakan akan nama Tuhan selagi saya masih hidup. Kalau kita sakit bagaimana? Itu hanya tidak berbuat apa-apa. Hanya ada di dapur dan duduk di dekat api. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Roh Kudus mengingatkan kita selagi masih ada kesempatan. Roh Kudus mengingatkan kita selagi kita masih hidup. Roh Kudus mengingatkan kita selagi kita sehat untuk memuliakan akan nama Tuhan dalam kehidupan sepanjang zaman. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Matius 7 ayat 21 boleh bukakan dan bacakan itu. Matius pasal 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga.
Ini tentang akhir zaman nanti. Bapak Ibu, saudara sekalian, setiap orang akan masuk di dalam kerajaan surga, tapi kepada mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Apa yang kita lakukan hari ini Bapak Ibu Saudara? Di kesempatan ini di dalam Matius 7 ayat 21. Ini kita melakukan kehendak Bapa di dalam dunia ini. Kehendak Bapa yang pertama adalah kita membaca firman itu siang dan malam. Yang kedua, kita berdoa setiap hari. Yang ketiga, kalau ada waktu kita bermazmur dan puji-pujian. Kalau ada waktu kita datang gereja untuk menyelesaikan segala yang ada di dalam gereja. Baru kita kembali juga di dalam pelayanan kita, praktekkan dalam kehidupan kita apa yang kita terima di gereja atau diingatkan kepada kita dalam kehidupan ini. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di mana kelak kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali di dalam Matius 7 ayat 21, itu tidak memandang muka, tidak memandang bulu. Entah kau dari mana, bangsa dari mana, hidung panjang kah, hidung pendek kah, ganteng kah, cantik kah, atau tua kah, muda kah, kepada mereka yang melakukan kehendak Bapa di dalam kerajaan surga, itu yang mereka layak masuk di dalam kerajaan Allah. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selagi kita masih hidup, kita melakukan kehendak Bapa di dalam kerajaan surga untuk memuliakan akan nama Tuhan dalam kehidupan ini. Kemudian kebenaran yang kelima adalah bersekutu dengan saudara seiman. Kita bersekutu dengan saudara-saudara seiman di dalam satu tubuh Kristus. Boleh bacakan kita Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, 120 orang. Mereka akan saya kata. Saya pikir untuk menerima janji, yaitu roh di dalam kebenaran, bertekun di dalam pengharapan, bersekutu, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti di dalam kehidupan ini. Jadi di dalam pelayanan kita, saya juga penting berharga di mata Tuhan. Saudara, Bapak Ibu juga penting dan berharga di mata Tuhan untuk menjalani pelayanan dalam kehidupan, supaya Roh Kudus itu dia ambil alih dan Roh Kudus ambil bagian di dalam pelayanan, sehingga roh berapi untuk dalam kehidupan sepanjang hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, 120 orang di Yerusalem, mereka akan kumpul bersama-sama dan mereka berdoa senantiasa untuk menerima roh yang dijanjikan Tuhan Allah itu. Sehingga apapun yang mereka miliki adalah kepunyaan bersama. Apapun yang mereka punya adalah kepunyaan bersama waktu itu. Sehingga mereka melanjutkan pelayanan dalam kehidupan. Ada yang membangkitkan dari yang mati. Ada yang melepaskan segala penyakit mereka. Ada yang berkhotbah berkobar sehingga satu dalam waktu bertobat 5.000 atau 3.000 orang. Ini luar biasa. Itu Roh Kudus bekerja dalam kehidupan. Roh Kudus dia kerja dan ambil alih sehingga banyak orang bertobat dan berbalik dari yang lama menuju kepada yang baru. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Matius 7 ayat 1, hal menghakimi orang. Di dalam pelayanan itu kita harus ada di dalam kebenaran, supaya saudara punya kelemahan, kekurangan saya punya kelebihan, kekurangan dia, saling melengkapi di dalam roh dan pelayanan ini, supaya membangkitkan di dalam pelayanan kita di dalam kehidupan ini, supaya apapun yang mau di dalam kebenaran ini terwujud. Hal menghakimi, Matius 7 ayat 1 sampai 5, tolong bacakan. Matius pasal 7 ayat 1 hingga 5. Kop, hal menghakimi. Janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu?
Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Ini hal menghakimi. Kalau kita marah atau bertengkar dengan dalam hati, itu anggaplah kita menghakimi orang. Tetapi hak untuk menghakimi bukan kita. Yang hak menghakimi adalah Tuhan Yesus di akhirat. Kita marah tapi sebatas waktu seperti yang kita sudah bicara tadi. Kita marah tapi jangan kita terbit sampai terbenam matahari. Kita bisa, manusia itu punya pertimbangan khusus. Ya, sebatas saya bisa marah tapi selanjutnya saya minta maaf. Istilah itu yang ada kalau anak-anak Tuhan dalam kehidupan ini. Tapi saya marah untuk setiap hari sampai matahari terbenam, berminggu lagi, berbulan lagi, bertahun lagi sampai detik ini pun juga belum dimaafkan. Saudara, itu anggaplah kita menghakimi orang. Kita menghakimi orang sehingga kita bertanggung jawab besar di hadapan Tuhan nantinya. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selalu kita tegur orang juga. Kalau salah kita juga masih ada dalam hati kita, kita keluarkan itu dulu. Kalau kita tegur orang, ya kita kasih tahu orang, perbaiki dulu baru kita bisa perbaiki orang lain. Ya, didik dulu baru kita bisa didik orang. Kasih tahu dulu baru kita bisa kasih tahu orang. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saudara, supaya kehidupan di dalam roh dan kebenaran akan terwujud. Kebenaran yang berikut, yang terakhir adalah memelihara kesucian mulai dari dalam lubuk hati. Di dalam Amsal 4 ayat 23, boleh bacakan. Amsal pasal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Memelihara kesucian mulai dari dalam lubuk hati. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Semua kehidupan ini menentukan dari hati. Semua keinginan itu menentukan dari hati. Kembali kepada hati. Kalau kita mau mencuri barang orang lain, hati bilang tidak, tetap tidak. Kalau kita mau melakukan hal yang jahat, lalu melakukannya, hati bilang ya oke buat, ya tetap kita buat. Seperti itu. Jadi menentukan dari hati semua yang kita buat. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita jaga hati, kita jaga kehidupan kita, kita jaga kemurnian hidup kita, kita jaga dalam roh dan kebenaran hati kita. Karena sumber hidup adalah hati. Semua entah baik dan yang jahat kembali kepada hati. Sehingga firman Tuhan tadi Amsal 4 ayat 23 mengingatkan kepada kita, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena itu bersumber dari semua kehidupan, mulai dari awal sampai terakhir. Kemudian jangan beri tempat pada iblis dalam pikiran hati. Efesus 4 ayat 27 tadi. Kita jangan beri kesempatan kepada iblis. Kita melakukan kehendak Allah, kita terisi waktu-waktu ini dengan kemuliaan nama Tuhan. Tetapi kalau kita lupakan Tuhan dalam kehidupan, melakukan hal-hal yang lain atau menceritakan cerita-cerita gosip, berarti iblis dia ambil waktu dalam kehidupan ini. Iblis dia kerja di dalam kehidupan ini, saudara. Yeremia 4 ayat 14 berkata, bersihkanlah hatimu dari kejahatan. Karena ada di dalam hati, niat-niat yang jahat itu ada di dalam hati. Yeremia 4 ayat 14 berkata, itu bersihkan dulu supaya saya ada di dalam kabamu, ada di dalam hatimu. Karena Tuhan Yesus itu kudus, karena Roh Kudus itu kudus, dia tidak bisa hadir di dalam hati kita kalau hati kita kotor. Hati kita bocor, Roh Kudus tidak bisa ambil bagian. Hati kita itu jauh dari firman dan kebenaran, Roh Kudus dan Yesus firman Tuhan tidak bisa ambil bagian di dalam hati kita. Jadi firman Tuhan mengajar kita di hari ini adalah bersihkan hati kita dengan segala kebenaran firman Tuhan, dengan segala kepenuhan Roh Kudus dalam kehidupan ini, supaya Roh Kudus ambil bagian di dalam kehidupan ini, sehingga pelayanan kita berhasil, sehingga kehidupan nantinya akan sukses bersama Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jangan mengurangi dosa, tetapi lepaskan.
Ya saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jangan mengurangi dosa, tetapi lepaskan. Kita bertindak supaya saya harus lepas. Tidak boleh terulang kembali lagi dosa-dosa itu. Kalau kita mengurangi, mungkin di suatu lain kesempatan kita bisa ambil kembali atau bangkit kembali dosa yang kita buat itu. Apapun yang kita buat itu bisa kita ingat kembali lalu ingin mau lakukan. Tetapi kita batasi dia, tinggalkan dia, atau musnahkan dia. Itu Tuhan berjanji kepada kita, kita ambil bagian di dalam pelayanan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian yang terakhir adalah jangan kita melesatkan daging, tetapi matikan di dalam roh dan kebenaran. Roma 13 ayat 14, boleh bacakan. Roma pasal 13 ayat 14. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Ya, kenakan Tuhan Yesus itu sebagai senjata terang, atau undang dia di dalam mati, atau datangkan dia di dalam mati. Karena ini salah satu senjata atau salah satu bom nuklir yang kita bisa matikan dengan segala kejahatan kita dalam kehidupan ini, untuk mengundang Tuhan Yesus. Sehingga Roma 3 ayat 13 ayat 14, kenakan Tuhan Yesus dalam kehidupan ini. Undang Tuhan Yesus dalam kehidupan ini. Terima Tuhan Yesus dalam kehidupan, karena Yesus yang kita terima itu ada di dalam hati kita. Dia akan memberi kita selamat. Dia akan memberi kita hidup. Dia akan memberi kita umur panjang untuk di dalam kerajaan surga yang Tuhan bawa nanti. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga di siang hari ini datang kepada kita, kenakan Tuhan Yesus itu dalam kehidupan setiap hari. Tema kita tadi adalah berjalan roh dan kebenaran. Mari kita bersatu di dalam doa. Kembali bersyukur kepadamu di siang hari ini. Firman Tuhan yang datang pada kita di hari ini, berjalan bersama kebenaran, roh dan kebenaran. Bagaimana caranya untuk saya bisa hidup bersamaan dengan Tuhan untuk melakukan kehendak Bapa di dalam kehidupan ini. Ampuni daripada semua salah dan dosa, kuduskan kami Bapa. Bila kami salah khotbah di saat ini, Engkau ampuni, tetapi Engkau perbaiki di dalam hati kami, agar supaya kami berdiri benar di hadapan Tuhan. Bapa, di saat ini firman Tuhan kami taruh sampai di sini, tapi Roh Kudus bekerja, ingatkan kami sampai dimanapun kami hidup. Di dalam nama Tuhan kami Yesus sudah kami berdoa serta mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Mari kita menerima doa berkat. Kami bersyukur dari awal memulainya ibadah Minggu Raya di pagi hari ini sampai berakhir. Semua yang kami ambil bagian untuk bekerja, Tuhan dituntutkan semua itu di dalam kebenaran. Tuhan berkati sesuai dengan kebutuhan dan pekerjaan kami, dan semua itu di dalam pahala dan mahkota yang akan bawa datang kembali. Kami mau tinggalkan di tempat ini, menuju ke tempat tinggal kami masing-masing untuk menjalani aktivitas kami dalam hari bulan minggu yang akan datang. Semua yang terjadi di dalamnya rahasia bagi Tuhan.
Sebagai kami umat-Mu, tuntun kami di dalam kasih daripada Allah Bapa. Anugerah dalam Yesus Kristus dan dalam persekutuan Allah Roh Kudus selaku penolong kami yang setia, menolong menuntun kami umat-Mu jemaat Eklesia. Hari ini sampai dunia Maranatha, di mana Tuhan datang kembali menjemput saleh-salehnya. Surga dan bumi puji terus.